ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Menpan RB, yaitu tentang keselamatan pasien. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan buat memaksimalkan persiapan SKB teman-teman, di sini kami juga merekomendasikan dua platform yang bisa teman-teman coba untuk belajar SKB, yaitu CPNS Mastery dan Ayo CPNS. Di dua platform tersebut banyak latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Karena salah satu metode terbaik dalam belajar adalah memperbanyak latihan soal. Di kedua platform tersebut, soal-soal yang disusun adalah soal-soal yang sesuai dengan ujian SKB tahun sebelumnya, dan kemungkinan soal-soal serupa akan muncul lagi di ujian SKB nanti. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode vouchernya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang keselamatan pasien adalah A. Permenkes nomor 10 tahun 2017, B. Permenkes nomor 11 tahun 2017, C. Permenkes nomor 12 tahun 2017, D. Permenkes nomor 13 tahun 2017, atau E. Permenkes nomor 14 tahun 2017. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Permenkes nomor 11 tahun 2017. Berikut ini merupakan fungsi Komite Nasional Keselamatan Pasien, kecuali A. Penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien, B. Penyusunan dan pelaksanaan program keselamatan pasien, C. Pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan insiden, analisis, dan penyusunan rekomendasi keselamatan pasien, D. Memberikan advokasi terkait kelalaian yang berdampak pada keselamatan pasien, atau E. Kerjasama dengan berbagai institusi terkait, baik dalam maupun luar negeri. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Memberikan advokasi terkait kelalaian yang berdampak pada keselamatan pasien. Berikut ini adalah fungsi dari Komite Nasional Keselamatan Pasien sesuai dengan Permenkes nomor 11 tahun 2017. Yang pertama, penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien. Kedua, penyusunan dan pelaksanaan program keselamatan pasien. Ketiga, pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan insiden, analisis dan penyusunan rekomendasi keselamatan pasien. Yang keempat, kerjasama dengan berbagai institusi terkait, baik dalam maupun luar negeri. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien, salah satunya dengan menerapkan standar keselamatan pasien. Berikut ini yang bukan termasuk standar keselamatan pasien menurut Permenkes nomor 11 tahun 2017 adalah A. Hak pasien, B. Pendidikan bagi pasien dan keluarga, C. Keamanan lingkungan pasien, D. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, atau E. Pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien. Jawaban yang paling tepat adalah C. Keamanan lingkungan pasien. Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi standar yang pertama, hak pasien, yang kedua, pendidikan bagi pasien dan keluarga, yang ketiga,
keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Yang keempat, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. 6. Pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien. Dan yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk 7 langkah menuju keselamatan pasien yang diatur dalam pasal 5 Permenkes nomor 11 tahun 2017 adalah: A. Meningkatkan komunikasi yang efektif. B. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. C. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. D. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Untuk opsi A, C, dan D, ini merupakan sasaran keselamatan pasien. Dan berikut ini adalah 7 langkah menuju keselamatan pasien sesuai dengan Permenkes nomor 11 tahun 2017. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, memimpin dan mendukung staf. 3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. 4. Mengembangkan sistem pelaporan. 5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dan yang ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan insiden yang mungkin terjadi. Berikut ini merupakan insiden pada fasilitas pelayanan kesehatan kecuali: A. Kondisi potensial cedera. B. Kondisi akibat cedera. C. Kejadian nyaris cedera. D. Kejadian tidak cedera. Atau E. Kejadian tidak diharapkan. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kondisi akibat cedera. Berdasarkan pasal 4 Permenkes nomor 11 tahun 2017, insiden di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: yang pertama, kondisi potensial cedera; yang kedua, kejadian nyaris cedera; yang ketiga, kejadian tidak cedera; dan yang keempat, kejadian tidak diharapkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selain penanganan insiden, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan kejadian sentinel. Yang dimaksud dengan kejadian sentinel adalah: A. Kejadian potensial cedera yang bersifat langsung. B. Kejadian nyaris cedera. C. Kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian. D. Dampak kejadian cedera. Atau E. Semua benar. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian. Kejadian sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan suatu kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Kejadian sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disebabkan oleh hal lain selain insiden. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat: A. 6 jam setelah insiden. B. 12 jam setelah insiden. C. 24 jam setelah insiden. D. 2 kali 24 jam setelah insiden. Atau E. 3 kali 24 jam setelah insiden. Dan jawaban yang paling tepat adalah D.
2 kali 24 jam setelah insiden. Berdasarkan pasal 18 Permenkes nomor 11 tahun 2017, setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam dengan menggunakan format laporan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 jam setelah diketahuinya kejadian sentinel. Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dilaporkan kecuali A. Faktor penyebab kejadian, B. Kronologis kejadian, C. Waktu kejadian, D. Akibat kejadian, atau E. Jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Faktor penyebab kejadian. Berdasarkan pasal 23 Permenkes nomor 11 tahun 2017, kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 jam setelah diketahuinya kejadian sentinel. Kemudian ayat kedua, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara lisan melalui media telepon, kemudian dilengkapi dengan laporan tertulis. Kemudian ayat yang ketiga, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Dan pasal yang keempat, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat yang pertama lokasi kejadian, yang kedua kronologis kejadian, yang ketiga waktu kejadian, keempat akibat kejadian, dan yang kelima jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Selalu jaga kesehatan, agar di ujian nanti kita dalam kondisi prima, mendapatkan nilai terbaik, dan lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.